Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asrul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sallallahu bil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika syahidin wal syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kalian, dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang penuh hikmat ini, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan anugerah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan juga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nikmat takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan tanggal 12 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 5 Mei 2020 ini, kita masih dapat melaksanakan, menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa di tanggal sampai 11 Ramadan kemarin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ridho kepada kita semua. Salawat dan salam semua terlibat dan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah, dan mudah-mudahan sampai pada umat yang saleh hingga akhir. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita lanjutkan lagi ngaji bareng kita Kitab Ulumul Hadis yang pada kesempatan hari ini sudah memasuki bab ke-11, yaitu Al-Babul Hadisu Asyara fi Fadilatil Masajid. Bab yang ke-11 di kitab Ulumul Hadis menerangkan keutamaan masjid-masjid. Masjid adalah sumber dari umat Islam untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya yang disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah menjelaskan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama salata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya bahwa sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, amana billahi wal yawmil akhir, dan beriman pada hari akhirat, wa qamus shalah wa ataz zakah, dan yang menunaikan
sholat, dan menunaikan zakat. Al-ayah. Itulah yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam sabdanya bahwa qala Nabi SAW, al-masjidu baitu kullu mu'min. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang beriman. Alhamdulillah. Tadi yang kata Allah Subhanahu wa taala, yang memakmurkan masjid adalah orang beriman, dan disambung oleh sabda Nabi Muhammad SAW, masjid adalah rumahnya orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa saja yang terus-menerus pergi ke masjid, yang membiasakan sholat di masjid, maka ia adalah orang yang beriman. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang muslim, seseorang yang lazim, yang membiasakan sholat, pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah telah iman pada Allah dan Rasul. Jadi kita diwajibkan, disunahkan, dianjurkan kita beribadah di masjid Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah rumah orang-orang beriman. Selanjutnya kata Allah, Rasulullah SAW bersabda, ketika kita masuk masjid, kita mulai melangkahkan kaki kita dengan membaca Allahumma ftahli abwaba rahmat. Ya Allah, bukakanlah rahmat pada kami, ya Allah. Pada saat masuk kita baca doa masuk masjid, dan kemudian berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya salam wa hayyina rabbana bis salam wa dakhilna jannatan. Setelah kita masuk doanya. Dan ketika ada masuk masjid, kita dilarang berbicara tentang urusan masalah dunia. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man takallama bi kalami dunya fil masjid," siapa saja yang mengobrol, yang membicarakan urusan dunia di dalam masjid, ahbatallahu a'malu arba'ina sana, maka Allah akan meleburkan amalnya sampai 40 tahun. Jadi janganlah kalau kita sedang di masjid kita membicarakan urusan dunia. Bicarakanlah urusan zikir, beribadah, dan lain sebagainya yang urusannya dengan syariat Islam. Selanjutnya kata Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita masuk dalam masjid, jangan duduk dulu, jangan duduk langsung, tapi sholatlah 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat dulu. Sholat sunat menghormat masjid, tahiyatul masjid. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Iza dakhalul ahadukum masjidah," apabila seseorang masuk masjid, dalam masjid, fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Jangan langsung duduk, tapi sholatlah 2 rakaat. Sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunat yang dimaksud adalah sholat sunat tahiyatul masjid. Jadi kita hormati masjid yang kita akan duduki. Kita akan jadi ibadah, akan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kalau sudah di dalam masjid, kita tidak boleh berjual beli, berbisnis di dalam masjid. Karena itu
tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan kalau kita berbicara dalam masjid, para malaikat juga sangat membenci orang-orang yang membicarakan masalah-masalah persoalan dunia di dalam masjid. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal malaikata yataqarrahuna minal taklimi fil masjid." Sesungguhnya para malaikat membenci orang-orang yang berbicara, orang yang ngobrol di dalam masjid, bi kalamil lagwi wal jum, yaitu ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Itu sangat dibenci oleh para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi informasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan masjid. Dalam masjid, kalau kita masuk sudah ada doanya. Di dalam masjid kita harus berdoa, dan setelah dalam masjid jangan ngobrol, jangan berbicara tentang urusan. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa masjid-masjid akan lapor para malaikat bahwa ada orang-orang yang berbicara di masjid yang dibicarakan yang urusan dunia. Seperti disabdakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Irtafa'atil masajida sakiyatan min ahliha alladzina yataqalluna fiha bikalamid dunya." Masjid-masjid akan lapor bahwa akan mengadukan ada orang-orang yang dalam masjid itu membicarakan urusan dunia di dalam masjid. Fatastaqbiluha malaikatu, maka para malaikat akan menghadapi mereka dengan mengatakan, fayaqulu, mengatakan, irji, pulanglah kamu sekalian, kembalilah kalian semua. Faqad bu'isana bihalakihim, bahwasanya aku diperintah untuk masukkan orang-orang yang berbicara di dalam masjid. Kalau dalam masjid kita berbicara yang baik-baik saja, jangan disampaikan urusan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa siapa saja yang menyalakan lampu di masjid, maka ada malaikat yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengampuni dosa-dosa orang yang menyalakan masjid itu sampai lampu itu tidak menyala lagi di masjid. Seperti disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man asraha sirajan fil masjid," siapa saja yang menyalakan lampu dalam masjid, bi qadri ma yaduru bil ain, seputar matanya, maksudnya jadi yang kelihatannya tidak gelap, lam tazalil malaikatu yastaghfiru lahu ma dama dzalika sau'u fil masjid, maka malaikat tidak akan henti-hentinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada orang itu sampai lampu itu tidak menyala lagi di masjid. Alhamdulillah. Jadi bagi orang yang pertama masuk masjid, menyalakan listriknya atau menyalakan lampunya, Allah akan mengutus malaikat, dan malaikat itu mohon ampun kepada orang tersebut, bagi orang-orang yang menyalakan lampu tersebut sampai lampu itu kembali kepadanya. Dan bagi kita yang punya kemampuan, punya rezeki, kita biayai masjidnya, bayar kepada listriknya setiap bulan sama kita. Itulah jadi padamnya matinya itu dengan kita bayar listrik. Bayarlah orang kita bagi orang yang mampu, orang yang mempunyai keluasan rezeki. Karena dengan demikian kita akan dimohon ampun oleh malaikat sampai listrik itu tidak ada lagi. Alhamdulillah. Saya menghimbau orang-orang yang punya keluasan rezeki, bantulah masjid-masjid membayar listriknya dan juga ada airnya untuk tempat. Mudah-mudahan kita dibisakan dimampukan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dan terakhir bahwa jangan jadikan masjid-masjid itu seperti jalan-jalan. Seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu masajidakum qatufi. Janganlah kalian menjadikan masjid-masjid kalian menjadi jalan-jalan. Jalan-jalan pinggir jalan. Tidak ada yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masjid orang akan senantiasa mengingat Allah, menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, jangan kita jadikan bahwa sesungguhnya kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tempat adalah masjid dan sejelek-jeleknya adalah pasar. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, sarru biqa'i aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah pasar-pasar. Wa khairu biqa'i masajiduha, dan sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid. Jadi kenapa pasar disebut jelek? Karena di pasar orang hatinya jarang ada yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masjid pasti akan ingat sama Allah Subhanahu di dalam Al-Qur'an. Jadi kata Rasulullah SAW, sejelek-jelek tempat adalah pasar dan sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Mudah-mudahan kita dapat termotivasi bahwa kenapa harus ada masjid? Masjid dengan adanya kita diam di masjid, kita akan selalu connect sama Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala dalam masjid. Mudah-mudahan tidak saja nama-nama Allah disebut dalam masjid, tapi dimanapun berada, kapanpun berada, di pasar pun sekalian, di jalan pun sekalian, di sekolah, di tempat kerja, dan dimanapun asma Allah senantiasa kita disebut namanya di dalam hati kita, dalam kondisi kita, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kalbu kita tetap nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala seperti hati kita nyambung di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan, termotivasi dengan adanya informasi dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa terus ibadah di masjid, terus kalbu kita nyambung pada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbu kita setiap waktu, setiap saat, dan setiap jantung kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akhiri majelis taklim kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Wal anfu minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha
توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه